Shalom dan selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kembali lagi dalam Sarapan Rohani ST Paulus Jakarta bersama saya Brian Herson Koyuan, mahasiswa semester 3. Saya akan membagikan renungan firman Tuhan untuk kita hari ini. Sebelum itu saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan yang indah masih Engkau berikan kepada kami. Sampai hari ini, pada saat ini kami akan mendengarkan sedikit kebenaran firman-Mu. Engkau berkati agar firman ini boleh bertumbuh, berbuah, dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, minggu ini kita ada di tema tentang kesombongan. Untuk itu firman Tuhan hari ini saya pilih bagi kita dalam Yesaya pasal 10 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, "Tetapi apabila Tuhan telah menyelesaikan segala pekerjaannya di Gunung Sion dan Yerusalem, maka ia akan menghukum perbuatan ketinggian hati Raja Asyur dan sikapnya yang angkuh sombong." Ya, dari firman Tuhan ini saya berikan tema "Do not be arrogant and praise yourself", yang artinya jangan sombong dan memegahkan diri. Ya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Asyur adalah kerajaan yang menghancurkan wilayah utara kerajaan Israel pada tahun 721 sebelum Masehi. Kita bisa lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Asyur memiliki seorang raja yang sombong sehingga Allah tidak menghendakinya. Allah memberikan hukuman kepadanya karena kesombongannya. Dalam bahasa kasarnya, kita sering lupa diri atau sombong, atau bisa juga kita memegahkan diri atas semua yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Padahal Tuhan yang prepare semuanya bagi kita. Kita akan belajar bagaimana yang dikatakan sombong dan memegahkan diri. Kebenaran yang pertama, orang yang sombong dan memegahkan diri merasa dirinya paling terbaik. Ya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika seseorang memiliki segalanya, ia pasti merasa paling terbaik. Siapa lagi kalau bukan saya? Rasul Paulus adalah seorang pembisnis dan juga pekerja tenda. Uang yang dihasilkannya guna untuk pelayanan. Paulus juga menjadi salah satu tokoh yang terkenal dan dibahas dalam Perjanjian Baru. Tetapi tidak pernah tercatat ia sombong dengan apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Ia merendahkan diri. Selain itu, Yesus juga merendahkan diri serendah-rendahnya menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Kita harus mempunyai komitmen untuk hidup merendahkan diri dan hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Kebenaran yang kedua, orang sombong dan memegahkan diri menjauh dari Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sikap sombong merupakan hal yang negatif, tidak dikehendaki oleh Tuhan, yaitu tinggi hati. Nah, ini merupakan salah satu jalan menuju kejatuhan dalam dosa. Rata-rata orang biasanya merasa sombong ketika diberikan nikmat dari Tuhan. Dulunya tidak punya apa-apa. Ketika diberikan jabatan sedikit lebih tinggi, langsung merasa nyaman. Bukannya bersyukur, malah sering melupakan Tuhan, lebih fokus pada jabatannya. Merasa orang lain tidak selevel dengannya. Terus meninggikan diri atas keberhasilan yang didapatinya. Padahal, Tuhan yang bekerja dalam keberhasilan itu. Untuk itu jangan sekali-sekali melupakan Tuhan. Ya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara bahwa kita harus membuang sifat sombong dan suka memegahkan diri yang masih melekat dalam kepribadian kita. Dan kita belajar untuk merendahkan diri. Seperti dalam kitab Kejadian, kita diciptakan dari tanah. Makan dari tanah, tinggal di atas tanah, bahkan sekarang kita berdiri di atas tanah. Dan nantinya kita mati kembali ke debu tanah. Untuk apa kita menyombongkan diri? Ya kita perlu merendahkan diri dan hidup sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Firman Tuhan memberkati kita. Amin.